Halo saudaraku yang saya cintai dan kasih dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran. Saudara, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara kerajaan Allah dengan gereja. Tapi sebelumnya saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih kami bertemu kembali di dalam acara ini yang adalah pekerjaan-Mu. Dan biarlah Bapa acara ini dapat berlanjut, dapat maju oleh karena kemurahan Bapak. Saat ini kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan bagi pendengar biarlah Bapak mereka dapat memahami, mengerti, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan bagi hamba-Mu ya Bapak yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, ingatkan segala sesuatu yang hamba persiapkan agar benar-benar hamba dapat menyajikan setuju dan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak di surga, adalah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa dan kepada Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul 14 ayat ke-22. Ya. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, Kisah Rasul 14 ayat ke-22. Ya. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati kepada mereka supaya bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kalau minggu lalu kita telah membahas tentang mengapa gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk dalam terang yang ajaib, dan kita telah bahas 3 poin. Dan saat ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara kerajaan Allah dengan gereja. Saudara, kita tahu bahwa kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang turun dari surga ke dalam dunia ini, yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 di perdananya. Kemudian saudara, kita tahu bahwa gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Yang menjadi pertanyaan saudara adalah topik kita pada saat ini, bagaimana hubungan atau bagaimana korelasinya antara kerajaan Allah dengan gereja. Saudara, gereja adalah pemerintahan Allah yang turun dari surga ke dalam dunia ini, dan itu sebagai wadah bagi keselamatan umat manusia dalam kolam ini. Nah, hubungannya dengan gereja adalah karena gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib, maka gereja adalah sebagai warga dari kerajaan Allah, saudara. Jadi gereja adalah warga dari kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah itu harus memiliki warga negara. Ya, sebagai suatu kerajaan, saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertama dia harus memiliki raja, dan di dalam kerajaan Allah yang menjadi raja adalah Yesus Kristus dalam Yohanes 18 ayat 37. Kemudian saudara, kerajaan Allah itu pemerintahan kerajaan itu harus memiliki hukum, dan dalam kerajaan Allah menjadi hukum adalah perjanjian baru. Dan yang ketiga saudara, kerajaan Allah itu harus memiliki daerah teritorial. Ya, daerah teritorial adalah seluruh dunia ini, ya, bagi kerajaan Allah. Kemudian yang keempat adalah warga negara. Saudara, sebagai warga negara kerajaan Allah adalah, ya, orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, mengapa hubungan antara gereja dan kerajaan Allah itu sangat erat? Karena kedua-duanya saling berkorelasi antara kerajaan Allah sebagai tempat atau wadah, dan gereja adalah sebagai warga dari kerajaan Allah. Dan itu adalah saudara masuk dalam rencana kekal Allah dari sejak semula dalam Kejadian 3:15, yaitu ketika Allah bicara kepada setan bahwa benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan benihmu akan mematutkan tumit daripada perempuan ini, menunjukkan bahwa antara benih Kristus dan benih setan itu selalu bermusuhan. Dan saudara, setan harus ditaklukkan oleh Yesus. Itulah sebabnya saudara, Yesus, ya, dalam Matius 16 ayat 18, dia bicara kepada Petrus ketika Petrus mengatakan ayat ke-16, engkaulah ya Kristus anak Allah yang hidup. Dengan demikian saudara, maka Yesus katakan dalam Matius 16 ayat ke-18, di atas batu ini aku akan mendirikan sidangku. Kata sidangku dalam bahasa Yunani adalah eklesia, yaitu gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Adalah artinya orang itu dipanggil oleh Injil, mentaati Injil, kemudian dipindahkan Allah
ya ke dalam kerajaan anak yang dikasihnya. Itu dalam Kolose 1 ayat ke-13, kemudian 1 Petrus 2 ayat ke-9, di mana gereja adalah orang yang dipanggil keluar dan masuk ke dalam kerajaan ajaib. Dengan demikian saudara, ketika orang-orang dipanggil keluar, maka Allah menambahkan ke dalam kerajaannya sebagai warga negara dari kerajaan Allah itu sendiri. Dengan demikian saudara, hubungan antara kerajaan Allah dengan gereja sangat erat sekali, ya, sangat berkorelasi sekali. Mengapa? Karena itu adalah rencana kekal Allah yang diniatkan oleh Allah dari sejak awal, yaitu sejak kejatuhan Adam dan Hawa pada mula pertama. Itulah sebabnya saudara, melalui pelajaran ini semoga kita mengerti bahwa hubungan antara gereja dengan kerajaan Allah adalah sangat erat, karena itu adalah rencana kekal Allah untuk seluruh keselamatan umat manusia di dalam kolong ini. Saudara, demikianlah pembahasan topik kita pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan itu menguatkan iman kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kembali kami menghadap di Kau Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, menjaga memelihara kami sehingga detik pada saat ini. Bapa, biarlah kami dapat bertemu kembali pada minggu yang akan datang dalam acara yang sama, di mana dalam pekerjaan-Mu agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan atau apa saja, hubungi nomor saya di 085344298873. Sekali lagi, hubungi di nomor saya 085344298873. Tuhan memberkati.